Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu di dalam hadir-Mu. Bukan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuatkan-Mu, mengalir penuhiku. Oh, kekuatanku bersama, ku kan tenang hanya di dalam-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Tenang di dalam-Mu, sebab Engkaulah Bapa-Ku. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuatkan-Ku, mengalir bebaskan-Ku, mengalir urapiku. Oh, Kau yang kuatkan-Ku,
berikanku hati yang tenang, sebab Engkau ada, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku di setiap waktu. Tuhan, ku percaya karena Engkau mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kalau di pagi ini kita bisa bersama-sama mencari perkenanan Tuhan, kita bisa mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan semua aktivitas dan kesibukan kita di pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini saya akan mengangkat satu tema tentang taat dan hormat kepada Tuhan. Mari kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai yang keempat. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, di sini Alkitab ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Abraham begitu taat dan menghormati apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita pelajari di sini, ketaatan Abraham ini benar-benar luar biasa. Abraham diminta untuk keluar dari Ur Kasdim, yang dimana di saat itu Ur Kasdim benar-benar satu tempat yang cukup modern pada saat itu. Dia harus keluar di umur yang juga tidak muda, di umur 75 tahun. Saya rasa di umur segitu adalah umur yang cukup tua untuk harus berpindah tempat atau berpindah lokasi. Di situ juga Abraham ingin menunjukkan bahwa
Dia harus keluar di tempat yang akan kutunjukkan, kata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengatakan di tempat mana. Jadi sesuatu hal yang seharusnya menjadi pertaruhan besar buat Abraham, dia harus keluar di satu tempat yang belum tahu di mana dia harus pergi. Dan tentunya pada saat itu belum ada aplikasi seperti Google Maps dan lain sebagainya, sehingga Abraham seolah-olah harus keluar dengan tanpa tujuan, dengan tidak tahu harus kemana, karena waktu itu Tuhan hanya akan menunjukkan, tetapi Tuhan belum menunjukkan. Dan yang ketiga, Abraham juga tidak tahu kemana tempat yang akan ditunjukkan itu, apakah tempat itu tempat yang subur, apakah tempat itu adalah tempat yang sejuk, ataukah tempat itu adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali, ataukah bahkan menjadi tempat yang sangat panas, tempat yang tandus, ataupun menjadi tempat yang banyak perompak atau perampok di sana. Saudara, ini yang menjadikan bahwa Abraham menjadi bapa orang beriman. Dia taat dan dia menghormati apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Meskipun banyak pertaruhan yang besar yang dilakukan oleh Abraham, tetapi Abraham tetap taat. Abraham juga tidak berpikir dia ke sana nanti harus makan apa, dia harus mengerjakan apa nanti di tempat yang baru. Abraham tidak berpikir sampai di situ. Abraham hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Abraham hanya berusaha taat. Abraham hanya berusaha menghormati apa yang Tuhan mau. Dan saudara, pertanyaannya kita di sini, kita dihadapkan dengan apakah kita sudah taat dan apakah kita sudah cukup menghormati Tuhan. Dan apakah kita ini sudah setia sama Tuhan? Apakah kita ini sudah setia, taat dan hormat dengan Tuhan di setiap musim hidup kita? Pertanyaannya di situ. Oleh karena itu, yuk kita belajar untuk menghormati Tuhan atau untuk taat dengan Tuhan di dalam beberapa aspek. Yang pertama, kita akan belajar menghormati Tuhan di dalam ibadah dan doa. Saudara, saya ingin mengatakan satu hal. Saat kita beribadah dan kita tiba-tiba kita keluarkan HP, kita mulai scrolling medsos kita mulai pantau-pantau HP kita. Apakah itu yang kita katakan menghormati Tuhan? Ataukah kalau kita lihat atau kita ibadah di ibadah kita jam 7 pagi tetapi kita datang di jam 7:15, apakah itu yang dinamakan kita menghormati Tuhan? Oke lah, kalau memang terjadi karena memang kita ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, mungkin itu masih tidak apa-apa. Tetapi kalau kita memang itu menjadi habit kita, itu menjadi kebiasaan kita, apakah itu yang dinamakan menghormati Tuhan? Saya ambil contoh lah. Kalau kita bertemu dengan seorang pejabat, kita tiba-tiba dikontak oleh ajudan pejabat tersebut dan kita diundang untuk makan siang, katakanlah seperti itu. Makan siang jam 12 siang. Saudara, saya yakin saudara akan mempersiapkan itu dan bahkan sudah sampai di tempat itu jam 11 siang pun saudara sudah pasti sampai di tempat itu. Saudara akan mempersiapkan dari pagi buta, saudara akan mempersiapkannya. Saya yakin itu. Dan pada saat kita berhadapan dengan pejabat tersebut, saudara gak akan mungkin pada saat mereka mengajak berbicara saudara gak akan mungkin keluarin HP tinggal scrolling, tinggal main HP, gak mungkin. Saudara akan benar-benar take attention atau memperhatikan sekali dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Kalau seorang pejabat aja saudara, Bapak Ibu saudara bisa hormati luar biasa. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita ini terkadang tidak bisa menghormati Tuhan? Kita tidak bisa taat dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu yang memberikan hidup kita, memberikan nafas kita. Tuhan yang selalu menolong kita di saat kesusahan. Tuhan yang mengangkat hidup kita. Tapi kita terkadang menganggap remeh. Terkadang kita menganggap sepele semua yang Tuhan sudah lakukan terhadap hidup kita. Jadi saudara, kita belajar menghormati Tuhan. Kita belajar menghargai Tuhan.
di dalam aspek ibadah, di dalam aspek doa kita, di dalam aspek penyembahan kita. Dan yang kedua, kita belajar menghormati Tuhan melalui ucapan dan perbuatan. Saudara, kalau kita menghormati Tuhan di saat musim hidup kita baik, itu mungkin gampang untuk kita lakukan. Ya kan, kalau kita dalam situasi-situasi yang baik, kita mengalami situasi-situasi yang baik, mungkin kita bisa dengan gampang menghormati Tuhan, atau kita bisa gampang untuk tetap mengucap syukur. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak bersungut-sungut, apakah kita tidak marah-marah pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita? Pertanyaannya di situ. Pertanyaan, apakah kita tetap bisa mengucap syukur, apakah kita bisa memberikan yang terbaik terhadap Tuhan pada saat situasi musim hidup kita tidak baik. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Apakah itu kita di dalam hal yang baik atau di dalam hal yang mungkin kurang baik? Kita belajar, kita bisa mengucap syukur. Kita belajar, kita bisa menghargai Tuhan, kita bisa menghormati Tuhan. Bahkan di saat kita mengalami badai pun, kita tetap bisa mengucap syukur. Saudara, saya mau kasih ilustrasi sedikit seperti ini. Kalau kita di dalam perbuatan kita, di dalam hal-hal apa yang kita lakukan, kita tidak bisa menghormati Tuhan karena ada badai dalam hidup kita. Itu sesuatu yang salah. Seharusnya di titik terendah dalam hidup kita, itu harus menjadi titik tertinggi di dalam rohani kita. Harus menjadi titik tertinggi di dalam hidup kita, di dalam doa, di dalam penyembahan kita. Jadi saat kita menghadapi masalah yang luar biasa, kita menghadapi problem yang luar biasa, itu menjadi titik tertinggi dalam hidup kita, di mana kita harus berdoa, di mana kita harus hidup dalam penyembahan kita, harus hidup dalam rohani tertinggi kita, saudara. Jangan sampai kita malah kembali dalam dunia kita. Saat kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, kita malah kembali ke dugem kita. Kita kembali kepada alkohol kita. No, bukan itu yang Tuhan mau. Kita belajar menghormati Tuhan di dalam ucapan dan perbuatan kita, di dalam semua aspek dalam hidup kita, di dalam semua musim dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita belajar menghormati Tuhan melalui sikap hati kita. Kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar menghilangkan segala kesombongan, keangkuhan, kemampuan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita belajar melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kita belajar hidup tulus di hadapan Tuhan. Kita belajar melayani saja. Melayani dengan baik, melayani dengan benar, dengan segenap hati. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Gak punya untuk motivasi yang lain-lain. Untuk mencari jabatan, untuk mencari panggung dan sebagainya, sudah. Kalau waktunya Tuhan akan promosikan, Tuhan akan promosikan. Dan kalau kita hidup tulus di hadapan Tuhan, kita melayani tulus di hadapan Tuhan, Tuhan sediakan kok yang terbaik buat hidup kita. Saudara, pertanyaannya terkadang kita ini ingin diberkati oleh Tuhan. Seperti di kitab Kejadian dikatakan kisahnya Abraham tadi. Kita ini ingin dibuat masyhur oleh Tuhan. Kita ingin dibuat masyhur nama kita oleh Tuhan seperti Abraham. Kita ingin diberkati oleh Tuhan seperti Abraham. Tetapi kenyataannya kita ini sulit untuk taat, kita sulit untuk menghormati Tuhan. Itu yang menjadi masalah dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, saya akan tutup dengan satu statement yang cukup mudah buat kita, cukup gampang untuk didengarkan. Tetapi ini bukan satu hal yang mudah untuk kita lakukan. Menghormati Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kesukaan. Saudara, saya sangat percaya
saat kita bisa menghormati Tuhan, saat kita bisa hidup taat dengan Tuhan. Saya sangat yakin dan saya sangat percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Tuhan sediakan berkat yang terhebat buat kita. Tuhan sediakan pemulihan-pemulihan untuk kita. Tuhan sediakan kesembuhan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita belajar. Kita belajar menghormati Tuhan. Kita belajar taat dengar-dengaran apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-firman-Nya, melalui hamba-hambanya. Baik itu di dalam ibadah maupun dalam renungan-renungan. Kita belajar untuk dengarkan baik, untuk hormati dengan baik. Itu juga untuk kebaikan kita, supaya kita juga kembali diberkati, kembali dipulihkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami untuk ada di satu renungan pagi ini Bapak. Izinkan kami untuk belajar, untuk menghormati Engkau, untuk taat dan setia kepadamu Bapa. Dan sebentar Bapa, kalau kami akan melakukan kembali aktivitas-aktivitas kami di pagi hari ini, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga kami. Dan Tuhan, apapun yang kami lakukan, Engkau akan buat berhasil. Tuhan, sediakan pemulihan-pemulihan yang luar biasa buat kami dan keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.